'cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally. Al-Quran. Terjemahan dan kitab suci Al-Quran berkata dalam bahasa Indonesia, Al-Quran atau Quran merupakan kitab suci bagi umat Islam. Menurut ajaran Islam, kitab suci Al-Quran ialah wahyu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril yang sampai ke zaman sekarang secara mutawatir. Perihal diturunkan Al-Quran mempunyai kaitan rapat dengan Lailatul Qadar. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur dalam tempo waktu 23 tahun. Dalam salah satu ayat yang terdapat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Az-Zikro, Al-Quran, dan kamilah yang akan menjaganya." Surah Al-Hijr ayat 9. Lafaz Al-Quran dari segi bahasa adalah bacaan atau himpunan huruf dan kalimat. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Sesungguhnya kamilah yang berkuasa mengumpulkan Al-Quran itu dalam dadamu, menetapkan bacaannya pada lidahmu. Oleh itu, apabila kami telah menyempurnakan bacaannya kepadamu dengan perantaraan malaikat Jibril, maka bacalah menurut bacaannya itu." Surah Al-Qiyamah ayat 17-18. Manakala dari segi istilah pula, Al-Quran ialah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bermukjizat diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril. Dalam bahasa Arab diriwayatkan secara mutawatir dan membaca setiap hurufnya adalah ibadah. Bermula dari surah Al-Fatihah pembukaan dan berakhir dengan surah An-Nas umat manusia. Al-Quran adalah sebuah kitab suci utama dalam agama Islam yang umat muslim percaya bahwa kitab ini diturunkan oleh Tuhan kepada Nabi Muhammad. Kitab ini terbagi ke dalam beberapa surah dan setiap surahnya terbagi ke dalam beberapa ayat. Dilansir dari rububika.co.id, berikut ini ada 5 kehebatan Al-Quran menurut Profesor Kana. Pertama, mampu mengalahkan keindahan syair-syair Arab. Bangsa Arab memiliki tradisi membuat syair hingga dilombakan. Syair indah akan digantungkan di Ka'bah. Pada saat Al-Quran diturunkan, ayat-ayat dalam Al-Quran mampu mengalahkan syair-syair tersebut. Begitu indahnya Al-Quran hingga mampu meleburkan dan meluluhkan hati yang keras. Keindahan Al-Quran ini hingga tidak ada orang yang bosan membaca dan mendengarkannya, kecuali orang-orang yang hatinya sudah ditutup Allah. Sahabat Umar bin Khattab adalah orang yang sangat membenci Nabi Muhammad. Bahkan Umar hendak membunuh Nabi Muhammad. Namun di tengah perjalanan dia bertemu dengan Nu'aim bin Abdullah. Nu'aim mengatakan bahwa adik Umar, Fatimah binti Khattab, telah mengatakan masuk Islam. Umar semakin marah dan segera ke rumah adiknya. Sesampainya di rumah Fatimah, Umar mendengarkan Fatimah sedang membaca surat Taha ayat 1-8. Umar mulai bergetar hatinya hingga akhirnya meluluhkan kerasnya hati itu dan membuat Umar memeluk Islam. Kedua, kehebatan Al-Quran mampu mengalahkan sihir. Iblis dan setan senantiasa ingin menggelincirkan umat manusia agar menjadi pengikutnya. Ketika setan sudah bersemayam dalam diri manusia, maka pengikutnya dapat melebihi setan. Iblis walaupun hafal Al-Quran, tetapi dia sombong sehingga diusir dari surga. Sihir-sihir yang dibuat setan mampu dikalahkan kehebatan Al-Quran. Sihir-sihir itu Rasulullah mengusirnya dengan cara ruqyah. Ketiga,
Al-Quran hebat karena mampu mengalahkan bahasa ibu. Bahasa ibu adalah bahasa pertama kali yang diajarkan ibu kita sendiri. Dalam sebuah penelitian, anak hingga usia 3 tahun mampu menangkap 1250 kosakata dan terus bertambah sebanyak 50 kosakata setiap bulan. Di usia 8 tahun, anak-anak sudah mampu menangkap 3650 kosakata. Sedangkan jumlah kata dalam Al-Quran ada 77.439 kata. Dan penakluk Konstantinopel, Muhammad Sultan Al-Fatih, mampu menghafal keseluruhan Al-Quran di usianya yang masih 8 tahun. Inilah kehebatan Al-Quran yang mampu mengalahkan bahasa manapun. Ingin menjadi generasi hebat, maka hafalkan Al-Quran. Karena orang yang menghafalkan Al-Quran biasanya akan mudah menghafalkan yang lainnya. Keempat, Al-Quran mampu mengalahkan keadaan kehidupan yang lain. Masyarakat jahiliyah jauh dari peradaban maju seperti saat ini. Tetapi setelah Nabi Muhammad yang datang dengan berpegang kepada Al-Quran, Nabi Muhammad mengubah zaman jahiliyah tersebut. Kelima, mampu mengalahkan kejeniusan manusia. Menurut Profesor Kana, IQ manusia paling tinggi mencapai 200 hingga 250 dan dianggap sangat jenius. Begitu juga dengan teknologi, tapi Al-Quran melebihi itu semua. Sebagaimana dikisahkan dalam Al-Quran, Surah Al-Anbiya ayat 30 yang artinya, dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah sesuatu yang fadu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tidak juga beriman?